Fenomena urbanisasi pasca Lebaran kembali menjadi dinamika sosial yang terus berulang setiap tahunnya. Arus balik tidak hanya diwarnai kembalinya para perantau ke kota, namun juga hadirnya pendatang baru yang datang dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Polanya sebelum Lebaran, kota-kota besar seperti Makassar mengirim warganya pulang ke kampung. Jalanan agak lengang, kios dan warung banyak yang tutup. Setelah Lebaran selesai, mereka kembali tapi yang kembali lebih banyak dari yang pergi. Sebab banyak perantau yang pulang kampung membawa serta saudara atau kerabat yang selama ini hanya mendengar cerita tentang Makassar dari jauh. Tren ini terlihat cukup signifikan. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2024 hingga 2025, jumlah penduduk dalam kategori usia produktif yakni 15 hingga 59 tahun mencapai 971 ribu lebih jiwa atau mencakup 65% lebih dari total populasi. Besarnya jumlah penduduk usia produktif ini menjadikan Makassar sebagai kota dengan potensi tenaga kerja yang tinggi. Sekaligus Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Amirah. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan penduduk di Kota Makassar. Nah, teman-teman, Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, serta transportasi di kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kota Makassar mencapai sekitar 1,48 juta jiwa, sehingga menjadi salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di wilayah timur Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ini memunculkan berbagai tantangan dalam pembangunan kota. Setelah itu ada penyebabnya nih. Penyebabnya yang pertama itu tingginya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah lain ke Makassar untuk mencari pekerjaan atau pendidikan. Urbanisasi tersebut bisa terjadi pasca Lebaran atau setelah seseorang yang kembali ke kota asal mereka, yaitu di Makassar, sehingga pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Banyak fasilitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik yang menarik masyarakat untuk pindah ke daerah Makassar tersebut, sehingga menyebabkan yang namanya tingkat urbanisasi tinggi setiap tahunnya yang ada di Makassar. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang penyebab, pasti ada dampaknya dong dari permasalahan tadi. Yaitu yang pertama ada kemacetan lalu lintas pada jam-jam sibuk, lalu ada kepadatan permukiman di beberapa kawasan, meningkatnya volume sampah, dan pencemaran lingkungan. Lalu ada berkurangnya ruang terbuka hijau akibat pembangunan yang terus meningkat setiap tahunnya. Lalu ada meningkatnya kebutuhan lapangan kerja sehingga persaingan kerja semakin meningkat, ya kan? Jadi kan kayak daerahnya udah padat, pasti butuh nih lapangan kerja untuk orang-orang yang melakukan urbanisasi tersebut, teman-teman. Gitu. Nah, setelah dampak penyebab, kita butuh solusi. Solusinya apa ya dari penyebab dan dampak tersebut? Yang pertama, kita perlu membangun transportasi umum yang lebih baik lagi, mendorong pemerataan bangunan di daerah bagian lainnya agar urbanisasi tidak hanya terpusat di Makassar saja, melainkan agar terus tetap menyebar di daerah-daerah Makassar lainnya. Lalu ada menambah ruang terbuka hijau dan menjaga kebersihan lingkungan. Lalu meningkatkan pengelolaan sampah dan penataan permukiman. Dan yang terakhir, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat agar setiap masyarakat yang tinggal di Makassar tetap bisa menjalani kehidupannya dengan nyaman tanpa memikirkan kesulitan pada daerah tersebut, pada lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil, Kota Makassar yang memiliki jumlah yang begitu banyak dan menghadapi berbagai permasalahan akibat pertumbuhan penduduk serta urbanisasi, dengan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat, masalah-masalah tersebut itu bisa diatasi sehingga kota menjadi lebih nyaman dan berkelanjutan. Sekian dari saya Najwa Amirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.